Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube gua. Perkenalkan, nama gua Ari. Gua adalah seorang podcaster dan juga owner dari sebuah online shop bernama Pejung Mono. Di video pertama gua kali ini, gua akan membahas mengenai syarat dan juga ketentuan untuk menjadi agen dari ekspedisi, yaitu JNT. Seperti yang kita tahu, tahun 2020 kemarin pandemi lagi parah-parahnya, mau sepi, pasar sepi, semua orang akhirnya memutuskan untuk berbelanja secara online. Artinya pendapatan dari marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak juga bertambah dengan signifikan. Di selain mereka juga ada salah satu perusahaan yang kecipratan mendapatkan profit, yaitu adalah perusahaan logistik. Seperti kita tahu ada JNT, ada JNE, Si Cepat, Ninja, dan lain sebagainya. Nah, jadi beberapa bulan yang lalu gue sempat menghubungi salah satu brand, yaitu JNT. Gue menanyai mengenai apa aja sih syarat-syarat untuk menjadi agen mereka di wilayah Jakarta. Akhirnya gue disambungkan dengan seorang marketing dari mereka, dan akhirnya kita ngobrol dan mereka memberitahu kalau untuk wilayah Jakarta itu JNT sudah tidak membuka keagenannya lagi. Jadi akhirnya gue meminta syarat dan ketentuan untuk menjadi agen JNT di wilayah Bodetabek, lebih tepatnya di daerah Tangerang. Karena menurut gue di daerah Tangerang itu masih banyak juga online shop yang membutuhkan jasa JNT, sehingga mungkin profitnya akan lebih besar daripada di wilayah lainnya. Inilah yang akan gue bahas di video gue kali ini. Jadi bagi kalian yang berminat untuk menjadi agen JNT, ini dia syarat dan ketentuan untuk menjadi agen JNT di wilayah Tangerang khususnya. Oke, langsung aja ya. Jadi ini adalah syarat dan ketentuan untuk menjadi agen JNT Express di wilayah Tangerang, Banten. Langsung dikirimkan oleh marketing dari JNT Express wilayah Banten langsung. Kita langsung buka aja. Yang pertama itu adalah pendahuluan. Kita skip aja. Yang kedua itu keunggulan JNT Express, paket atau jemput, sistem tracking, dan lain-lain. Kita skip. Nah, ini penting, syarat lokasi dan juga sumber daya. Jadi yang pertama itu adalah jarak tempuh minimal 2 km dan berdasarkan survei. Artinya antara outlet teman-teman dan outlet lainnya itu minimal berjarak 2 km berdasarkan survei dari pihak JNT langsung. Jadi persaingan lebih sehat karena tidak terlalu berdampingan dan berhadapan-hadapan seperti Indomaret dan Alfamart. Kedua itu adalah dapat diakses oleh mobil. Jadi setiap sore pihak dari JNT Pusat itu akan datang ke outlet teman-teman untuk mengambil paket-paket yang sudah siap untuk dikirimkan. Untuk teman-teman yang akan membuka JNT di wilayah grosir atau di mall, yang mana misalkan ada di lantai 3 atau di lantai 2 mall tersebut, nah teman-teman jangan khawatir karena tetap dapat diakses oleh mobil yang mobil tersebut menunggu di basement. Jadi teman-teman harus membawa paket-paket itu di basement karena tidak mungkin paket mobil tersebut naik ke lantai 2 atau lantai 3. Biasanya seperti itu. Ketiga itu adalah menyediakan bangunan minimal 30 meter. Tapi kita lihat realisasinya banyak juga bangunan-bangunan atau outlet JNT yang tidak sampai 30 meter, hanya kecil-kecil saja. Jadi ini sepertinya hanya formalitas. Yang penting memenuhi persyaratan branding dan lain-lain. Yang keempat itu adalah menyediakan minimal 2 sumber daya manusia. Nah, untuk awal-awal, salah satu dari 2 SDM ini adalah teman-teman sendiri, karena supaya teman-teman itu mengetahui seluk-beluk, profit, bagaimana sistem pembagian hasil, dan juga bagaimana sistem komputerisasi dari JNT itu sendiri. Jadi, teman-teman nanti bisa mengajarkan kepada kebawahan teman-teman ataupun yang menggantikannya kelak gitu loh. Dan teman-teman tidak dibodoh-bodohi oleh karyawan teman-teman sendiri. Lalu ini standar counter JNT Express. Untuk desain outlet harus mengikuti standar, oke, seperti spanduk, neon box, dan lain-lain. Ini
di bagian dalamnya sudah sering kita lihat. Nah, ini flow pengajuan subagen. Jadi, calon subagen itu mengajukan form. Nah, yang mana formnya ini harus sudah ada lokasi. Jadi, kita harus sudah tentukan lokasi dulu sebelum mengajukan form. Jika sudah diterima, maka pihak JNT akan melakukan survei lokasi. Lalu, jika disetujui untuk pembukaan subagen, kita harus melengkapi legalitas, tanda tangan MOU, persiapan branding, renovasi dan pengecekan, lalu transfer dana, training, pembuatan ID, dan siap beroperasi. Ini adalah proses pembukaan subagen. Nah, dari beberapa hal ini yang paling penting adalah yang di sebelah kiri nomor 4 dari atas itu adalah wajib berbadan CV atau PT. Artinya untuk menjadi agen JNT itu minimal harus berbadan hukum CV atau PT. Jadi nggak bisa perseorangan. Terus juga untuk pembayaran biaya agen 10 juta per tahun. Ini jadi setiap tahun kita harus membayar 10 juta kepada pihak JNT. Lalu pembayaran biaya deposit 50 juta. Ini untuk di awal dan biaya top up prepayment awal 10 juta. Ini menyangkut dengan pembayaran biaya agen 10 juta tadi. Jadi kita pas saat dibuka kita harus bayar dulu 10 juta. Baru tahun depan kita bayar 10 juta lagi. Seperti itu. Ini adalah free barang-barang POP. POP ini adalah barang-barang promosi ya. Misalkan ada stiker segel yang ada brand JNT-nya, stiker Ferrigil yang ada brand JNT-nya, dan lain-lain. Nah, jadi teman-teman jika sudah membayar deposit dan lain-lain akan mendapatkan barang-barang ini secara gratis. Yang paling penting itu adalah nomor 10 dan nomor 11. Karena ini yang paling mahal, jadi teman-teman tidak perlu membeli itu di luar lagi. Ini ketentuan minimum order barang POP. Jadi, untuk segala hal yang menyangkut dengan branding, misalkan plastik, stiker, segel, dan lain-lain, nah itu harus membelinya di pihak JNT langsung, tidak boleh membeli di luar dari JNT. Harga belum termasuk PPN 10%. Ini ketentuan minimum stok barang promosi. Nah, RW Bill 3000 lembar, jadi kalau teman-teman ingin mengorder di pihak JNT, teman-teman harus pastikan bahwa stok barang teman-teman adalah tidak lebih rendah daripada stok-stok quantity berikut. Itu supaya aman, jadi tidak kehabisan di tengah jalan. Ini ketentuan denda, misalkan teman-teman salah kirim atau salah penulisan alamat, nanti akan didenda, dan itu adalah harga dendanya. Jadi setiap komplain yang masuk, teman-teman ada sanksinya. Jadi tidak bisa asal-asalan. Nah, ini yang paling penting itu adalah komisi paket JNT Marketplace. Jadi, komisi JNT itu terbagi dua. Ada komisi Marketplace dan juga komisi reguler. Nah, komisi reguler ini misalkan saya mau mengirimkan paket ke Bandung. Nah, tapi bukan paket yang berasal dari orderan online shop atau dari marketplace. Itu adalah paket saya sendiri dan saya langsung bayar ke agennya JNT. Nah, itu adalah paket reguler. Sementara paket marketplace itu adalah paket-paket yang berasal dari Shopee, dari Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Jadi bisa kita lihat, misalkan 1 bulan itu untuk marketplace itu ada 50 juta omsetnya. 50 juta, komisi teman-teman adalah 13%. Kalau 50 juta sampai 100 juta itu adalah komisinya 14%. Dan seterusnya. Itu yang paling tinggi, 1,1 miliar ke atas itu komisinya 19%. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah perhitungan komisinya itu akan dikurangi dulu untuk biaya promosi sesuai masing-masing marketplace. Misalkan Shopee itu biaya promosinya 26%, Bukalapak dan Lazada 25%, Tokopedia komisinya flat 10%. Nah, jadi misalkan teman-teman mendapatkan omset 50 juta untuk marketplace. Taruhlah di Shopee ya. Jadi 50 juta ini akan dikurangi dulu 26% karena dia Shopee. Nah, setelah dikurangi barulah dikali 13% sebagai komisi teman-teman.
Nanti saya akan menjabarkan perhitungannya. Lalu ini simulasi perhitungannya. Omset ini kalau misalkan omsetnya itu gabung-gabung ya, karena nggak mungkin semua omset itu Shopee terus atau Bukalapak terus. Tapi nanti pasti bisa bergabung antara Shopee, Bukalapak, Lazada, dan Tokopedia. Jadi nanti akan dikurangi dulu sesuai dengan biaya promosi dari masing-masing marketplace. Shopee 26%, Bukalapak 25%, Lazada 25%. Tapi ini tidak menentu ya, bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan di atas. Nanti saya akan bantu untuk hitung-hitungannya. Terus, ini adalah komisi JNT paket reguler. Untuk paket reguler itu komisi teman-teman itu lebih besar daripada marketplace. Karena di reguler itu adalah murni hasil teman-teman. Sementara marketplace itu adalah hasil kinerja dari JNT pusat yang bekerja sama dengan Shopee. Jadi, untuk komisinya lebih kecil karena melibatkan usaha dari JNT pusat. Nah, misalkan 20 juta ke bawah saja komisinya sudah 16%. 20 juta sampai 40 juta komisinya 18%, sampai seterusnya 100 juta ke atas paling besar komisinya di 28%. Ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu ya, sesuai dengan kebijakan dari JNT. Lalu syarat tambahan, nah yang perlu teman-teman garis bawahi itu wajib buka 365 hari dari jam 9 pagi sampai jam 7. Cuman di kenyataannya itu banyak juga yang hari Minggu itu tutup. Saya nggak tahu itu melanggar aturan atau enggak, tapi sepertinya masih diperbolehkan karena banyak sekali yang hari Minggu itu tutup, karena mereka pun mungkin butuh istirahat ya. Terus, collection point hanya melakukan pick up, tidak ada delivery. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir nanti, saya lebih banyak ngirim-ngirim barang daripada terima barang. Jadi rugi bensin dan segalanya. Teman-teman tidak perlu khawatir karena yang mengantar itu hanya yang mendelivery paket itu langsung dari JNT pusat atau JNT cabang. Jadi bukan dari collection point atau outlet teman-teman. Syarat lainnya itu adalah harus interview dan juga saat di training teman-teman harus lulus ya. Jadi nggak cuma training tapi nggak ngerti, tapi harus lulus dan mendapatkan sertifikat. Terus untuk poin nomor 5 juga teman-teman harus membuat laporan pajak tahunan perorangan. Maksudnya adalah karena ini perusahaan masih kecil, badan hukumnya kecil, jadi teman-teman selaku owner itu harus membuat laporan pajak tahunan. Itu banyak kok itu konsultan-konsultannya kalau teman-teman tidak mengerti. Terus, collection point tidak dapat bekerja sama dengan perusahaan ekspedisi lain selama terikat kontrak. Jadi teman-teman tidak boleh tuh misalkan kong kali kong dengan JNE atau kong kali kong dengan si cepat dari outlet-outlet mereka yang berada di dekat dengan outlet teman-teman. Nah, yang tidak boleh dilanggar itu adalah tidak boleh melakukan pick up cross area. Jadi misalkan teman-teman punya outlet di wilayah Tangerang Selatan atau di Kabupaten Tangerang, teman-teman tidak boleh ngambil paket-paket dari Jakarta Barat yang paling dekat atau dari Jakarta Selatan. Karena itu akan melanggar dan merusak persaingan dari outlet-outlet JNT milik orang lain. Terus pemalsuan data dan kecurangan, tidak ada boleh pemalsuan berat. Itu bila melanggar akan didenda 10 juta per paket. Lumayan juga ya. Thank you. Oke. Nah, kan tadi itu saya sudah membuat estimasi modal awal berapa sih untuk membuka JNT. Yang pertama itu adalah deposit 50 juta. Itu yang paling besar saya rasa. Top up pertama 10 juta. Tadi top up prepayment per tahun. Sewa tempat itu kalau teman-teman harus menyewa mungkin sekitar kisaran 25 juta per tahun. Ini untuk harga Jakarta ya. Nanti disesuaikan lagi dengan wilayah teman-teman masing-masing. Terus untuk membuat CV atau PT itu saya udah tanya beberapa teman notaris saya, itu biayanya di 5 sampai 15 juta. Terus biaya tak terduga itu harus disiapkan untuk berjaga-jaga sekitar 10 juta, dan yang lumayan besar juga adalah dekorasi. Jadi dekorasi itu misalkan teman-teman harus menyiapkan komputer minimal 1 seharga 3 juta yang standar-standar saja, printer biasa Canon atau Epson itu 1,5 juta, AC juga sepertinya wajib untuk kenyamanan pelanggan 3 juta, spanduk kursi plastik masing-masing 200 dan 500 ribu, meja kayu 1 juta. Ini kalau teman-teman yang udah lumayan lah, 1 juta itu udah bagus.
pintu kaca, karena biasanya di balik rolling door itu harus ada pintu kacanya, yang biasanya kalau kita ke agen JNT itu ada pintu kaca warna hitam. Nah itu biasanya sepertinya harus terpasang juga. Terus neon box 5 juta, wifi atau router untuk internet itu 500.000, ATK dan lain-lain, pulpen, penghapus, spidol dan lain-lain itu 300.000. Jadi jika di total dari 50 juta, 10, 25 dan lain-lain, totalnya adalah kurang lebih 135 juta. Itu sekali lagi itu bisa disesuaikan dengan kondisi di wilayah teman masing-masing. Atau misalkan teman-teman udah punya kios sendiri, jadi tidak perlu sewa tempat gitu ya. Lalu ini untuk omset. Seperti yang saya bilang tadi, omsetnya itu ada terbagi dua, omset marketplace dan juga omset reguler. Untuk omset reguler per bulan kita ambil aja misalkan omsetnya adalah 40 juta. 40 juta komisinya sama dengan 18%. Jadi 7.200.000 langsung didapatkan oleh teman-teman. Nah, untuk omset marketplace per bulan itu adalah, misalkan kita ambil omsetnya adalah 50 juta, karena omset marketplace ini biasanya lebih banyak daripada omset reguler, karena online shop sekarang itu sangat banyak. 50 juta dikurangi, misalkan ya kita pakai aja misalkan biaya Shopee 26% tadi, jadi 50 juta dikurangi 26% sama dengan 37 juta. Nah 37 juta inilah yang baru dikalikan oleh komisi teman-teman sebesar 14%, yaitu 5.200.000. Dilihat dari sini, dari besaran omset dan besaran komisi, terlihat bahwa omset reguler itu lebih besar daripada omset marketplace. Jadi teman-teman selain menunggu dari online shop juga harus memaksimalkan omset reguler atau paket-paket di luar online shop. Total profitnya itu adalah 7,2 juta untuk reguler, ditambah untuk omset marketplace 5.200.000. Jadi penghasilannya adalah 12,4 juta per bulan. Itu gross ya, belum di luar gaji, listrik dan lain-lain. Jadi itu tadi sekedar gambaran bagi teman-teman yang ingin menjadi agen JNT, karena di zaman sekarang ini dimana semua serba online, bisnis logistik seperti ini adalah bisnis yang cukup menjanjikan dan juga harganya masih relatif terjangkau. Bagi teman-teman karyawan yang sedang mencari bisnis sampingan, bisnis keagenan logistik seperti ini juga patut diperhitungkan, karena bisnis ini cenderung aman. Lalu kedua, tidak terlalu sulit untuk mempromosikannya karena sudah autopilot dan dipromosikan oleh JNT atau JNE pusat. Lalu juga tinggal dimonitoring saja sepulang kerja dari kantor. Dan salah satu cara untuk mempromosikannya adalah dengan begini. Waktu itu beberapa bulan yang lalu online shop saya di Shopee itu dihubungi oleh salah seorang yang mengaku sebagai marketing dari JNT. Dia menawarkan kepada saya untuk menggunakan paket JNT yang sepertinya dia sudah mensortir online shop mana yang berada di dekat dengan outlet dia, yaitu outlet saya ada di Meruya, Jakarta Barat. Nah, ketika saya balas dan kita berbincang di chat, dia meminta alamat saya untuk mengirimkan brosur dan kartu nama, yaitu ini, dan juga kartu namanya. Nah, jadi dia bilang kepada saya bahwa dia siap untuk mengantar jemput paket saya setiap hari. Jadi tinggal saya WA atau saya telepon saja, dia akan jemput sesuai dengan jam dan lokasi yang saya inginkan. Karena online shop itu cenderung lebih banyak mengirimkan paket setiap harinya dibandingkan dengan orang biasa. Nah, jadi mereka menggait online shop yang berada di sekitar outlet mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan menghubungi kantor-kantor. Jadi di kantor saya itu sudah beberapa kali dihubungi oleh pihak JNT, JNE dan Si Cepat untuk diajak kerjasama, karena kantor lebih cenderung banyak juga mengirimkan paket-paket yang bersifat reguler, bukan marketplace, seperti dokumen, faktur dan lain-lain ke cabang atau ke mitra dari kantor tersebut. Nah, itu tadi beberapa cara yang bisa digunakan untuk teman-teman ketika sudah menjadi agen JNT.
Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke, bye-bye.